Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu kembali lewat program kita, yaitu dalam program Firman Allah yang Hidup. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan dari apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, atau dalam episode yang lalu, bagaimana semua kita, firman Tuhan katakan ada nasihat untuk saya dan saudara hidup di dalam kasih Tuhan. Mengacu pada Roma pasal 12, saya tertarik melihat di dalam ayatnya yang ke-14, saudaraku. Alkitab berkata seperti ini penting buat kita karena seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Ketika kita terancam, ketika kita sepertinya teraniaya, ada agenda buat kita untuk satu kali bisa membalas kepada orang itu. Satu kali kita bisa sepertinya menghantam kembali atau menghancurkan kembali. Tentunya ini perbuatan dosa dan Tuhan tidak senang dengan hal demikian. Apa yang Tuhan katakan dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-14, begini bunyi firman Allah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ada dua kata yang saya melihat di sana, bagaimana setiap kita harusnya memberkati setiap seteru Anda dan saya. Ketika ada orang lain yang mungkin sepertinya menindas kita, menganiaya kita, atau tidak menguntungkan buat kita, Alkitab bilang hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah bagaimana Anda dan saya memberkati individu itu. Artinya, ketika Anda mendapat sesuatu yang mungkin merugikan bagi manusia kita, Anda bukan kembali mengagendakan hal-hal yang merugikan orang lain, tapi kita bisa memberkati, baik dengan ucapan kita, baik dengan sikap kita, atau juga dengan perbuatan kita kembali. Artinya, hal yang terbaik yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di hadapan Tuhan adalah Anda dan saya harusnya kembali memberkati siapapun orang yang sepertinya menghimpit kita, menganiaya kita. Paulus mengatakan, semua kita harus memberkati dan jangan mengutuk, jangan mengumpat, jangan mengucapkan kata-kata yang mengkutuk orang lain ketika hal-hal itu terjadi bagi setiap kita. Kalau Anda maju di dalam ayatnya ke-15, bagaimana Alkitab berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah kita dengan orang yang sementara menangis. Anda dan saya dianjurkan oleh firman Tuhan supaya setiap kita bisa menempatkan diri masing-masing kita. Ketika ada orang bersukacita, kita bukan memberikan hal-hal yang negatif kepada orang itu. Ketika ada orang bersukacita, biarlah setiap kita pun bisa bersukacita. Kita bisa mengucapkan selamat, kita bisa memberikan kata-kata motivasi, bahkan kita juga bisa memberikan hal-hal yang bisa membangun ketika melihat sahabat kita sementara bersukacita. Demikian juga dengan sebaliknya, ketika melihat teman kita sementara berduka, ya sementara mungkin kehilangan keluarga, sementara mungkin mengalami satu hal yang membuat dia terjerembab dan mengalami satu kedukaan yang dalam, setiap kita pun Tuhan anjurkan supaya setiap kita pun bisa menyelami perasaan mereka. Bukan kita malah bersukacita di atas penderitaan orang lain, tapi Alkitab bilang, menangislah engkau bersama-sama dengan orang yang menangis. Kita berempati dengan orang-orang seperti itu. Kita bisa merasakan apa yang sementara dia alami. Gereja Tuhan, harusnya kita punya satu roh penimbang bagi setiap kita. Ketika Anda bersinggungan dengan siapapun, kita bisa menempatkan diri kita. Kalau Anda perhatikan maju ayat berikutnya, hendaklah setiap kita, ini penting Bapak Ibu, buat setiap Anda dan saya yang punya komunitas, yang punya persekutuan, dan kita mungkin masuk di dalam sebuah kelompok tertentu, penting buat kita memiliki yang namanya kesehatian. Apa Alkitab katakan? Hendaklah kamu sehati sepikir, ya, dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu sendiri itu pandai. Alkitab bilang begini, hendaklah setiap kita mempunyai kesehatian. Saya tahu ketika setiap kita ada dalam sebuah komunitas, ada dalam sebuah kelompok tertentu, tentunya setiap kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita tidak bisa menyamakan hati kita, pikiran kita, pendapat kita dengan individu yang lain. Tapi sedapat mungkin Alkitab bilang, setiap kita harusnya kita hendak sehati sepikir di dalam kehidupan kita bersama-sama. Di bagian lain, Paulus katakan, biarlah pikiran Kristus itu benar-benar menjadi bagian dalam semua kita. Kalau pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok orang di anggota di dalamnya, kita punya pikiran Kristus,
yang tidak saling menguntungkan, ya, tapi kita semua saling mendukung, saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain. Saya percaya kita bisa meminimkan sebuah pertikaian, kita bisa meminimkan sebuah pertengkaran. Yang kita inginkan adalah bagaimana persatuan itu menjadi sebuah pengalaman, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar wacana untuk berdamai, tapi setiap kita bisa mengupayakan, karena setiap kita belajar menghormati, menghargai sebuah perbedaan. Arahkan pandangan kita, arahkan hidup kita kepada perkara-perkara yang dapat kita jangkau. Artinya begini saudaraku, sekecil apapun yang mungkin hari ini Tuhan percayakan bagi setiap kita, lakukan dengan setia, ya. Bukan berarti kita tidak bisa menggapai sesuatu yang besar, tapi firman Allah arahkan kepada semua kita, kerjakan sesuatu sedapat mungkin, ya, yang kita bisa lakukan, hal-hal yang sederhana. Mungkin sepertinya itu sepele, tapi ketika Anda lakukan dengan setia, saya terlampau percaya satu kali apa yang kita lakukan dengan setia akan menimbulkan, akan berakibat sesuatu yang besar, yang mendatangkan berkat yang besar bagi lingkungan, bagi sekitar Anda dan saya. Nah, yang menarik buat kita, yang perlu kita pahami, mengacu kepada ayat yang ke-17, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Alkitab bilang kepada semua orang, bukan dengan orang-orang tertentu, bukan kepada sahabat-sahabat tertentu yang mungkin sepandangan dengan kita, yang mungkin sama pikiran dengan kita, tapi Alkitab menganjurkan saya dan saudara harusnya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik menurut firman Tuhan bagi siapapun, ya, bagi teman-teman kita sekalipun yang mungkin saya katakan dia selalu menyakiti perasaan Anda, dia mungkin selalu membuat Anda kecewa, dia membuat Anda sepertinya menjadi bulan-bulanan bagi banyak orang. Tapi dengar saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, biarlah semua kita mengembangkan hal ini. Alkitab bilang ketika Anda dianiaya, yang kita lakukan bukan balas menganiayanya, bukan balas dengan kejahatan, tapi kita bisa memberkati individu itu, memberkati kelompok itu, memberkati orang lain. Artinya sikap kita, sikap-sikap yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, saya percaya semua kita pernah mengalami hal-hal demikian. Seperti Anda dianiaya oleh seseorang, Anda merasa mungkin dipojokkan oleh seseorang, Anda mungkin pernah merasa sepertinya orang lain tidak peduli dengan keadaan setiap kita. Lalu bagaimana respon kita? Respon kita adalah hari ini ucapkan berkat bagi siapapun dan tetap kembangkan kebaikan kepada banyak siapapun. Hari ini saudaraku, sesuatu yang mulai hilang adalah bagaimana kasih persaudaraan, kasih antara satu dengan yang lain itu mulai hilang. Bukan hanya kasih kita kepada Tuhan, tapi kasih kita kepada sesama itu mulai tergerus karena hal-hal dunia yang akan mencoba menghancurkan gereja Tuhan. Tapi melalui kesempatan kali ini, biar karena firman Allah ini datang bagi setiap kita, bukan bermaksud menghakimi siapapun Anda yang bisa mendengarkan, tapi biarlah firman Allah menjadi cermin bagi setiap kita, sampai di mana perjalanan kita, sampai di mana langkah iman kita, sampai di mana pertumbuhan kerohanian saya dan saudara. Kalau memang hal itu perlu kita lakukan, mari kita lakukan bersama-sama. Kalau ada sesuatu yang perlu kita buang dari dalam kehidupan kita, mari kita buang bersama-sama. Ya, melalui kesempatan kali ini, tidak ada di antara kita yang sempurna bisa melakukan firman tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Semua kita masih terus belajar. Semua kita memperbaiki hal-hal yang lama. Mungkin ada kesalahan di waktu yang lalu, semua kita pernah melakukan tentunya. Tapi mari semua kita belajar dari kesalahan waktu lalu supaya kita beranjak lebih baik lagi. Supaya setiap kita punya pola kehidupan yang lebih baik lagi. Tentunya hal-hal demikian dasarnya adalah firman Tuhan, ya. Hal ini membuktikan bahwa semua kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, miliki sebuah kehidupan yang di dalamnya kebaikan terjadi. Ya, kebaikan itu terefleksi dari hidup kita kepada siapapun. Itulah gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan di hadapan Tuhan, selalu dia mengupayakan kebaikan kepada banyak orang di sekitarnya. Puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan buat kesempatan kali ini, dan Tuhan memberkati setiap Anda dan saya.